Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hari Idul Fitri dengan NIM 140142100 Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan multikultural. Oke, selanjutnya tadi sudah berkenalan ya. Nama saya Farida Fitri. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang, Fakultas Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Oke, yang pertama, hakikat budaya. Yang ada di hakikat budaya yaitu yang pertama ada ideas. Ideas yang biasa kita kenal adalah ide-ide. Ide-ide yaitu sifatnya untuk mengatur manusia dan masyarakat. Di ide-ide itu ada pemikiran, gagasan, gambaran, serta rancangan. Kemudian di sini ada aktivitas atau tindakan atau yang biasa kita lakukan, tahu, yaitu kegiatan. Menurut J.J. Honeyman, sebuah sistem sosial yang mengatur kehidupan masyarakat setempat. Kemudian di sini ada artefak. Artefak itu bisa kita sebut sebagai artefak benda atau artefak artefak benda gitu ya. Terus wujud pemikiran manusia berupa benda, sesuatu yang dapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan. Oke, selanjutnya hakikat pendidikan multikultural. Pengalaman yang biasanya yang disebut dengan pendidikan multikultural yaitu pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, dan status sosial ekonomi. Kemudian menurut James Abbey, suatu rangkaian kepercayaan atau set of belief dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan diberikan dari individu dan kelompok maupun negara. Selanjutnya, di sini ada dasar pendidikan multikultural untuk yang pertama, yaitu sadar tentang keragaman budaya. Kemudian yang kedua, perbedaan niscaya harus diterima secara wajar, sehingga perlu adanya toleransi. Oke, yang kedua, ada arti penting pendidikan multikultural. Menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup atau life skills, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural yang mencakup berbagai macam perspektif budaya yang berbeda. Kemudian di sini ada tujuan pendidikan multikultural, yaitu pengembangan literasi etnis dan budaya. Yang kedua ada perkembangan pribadi, kemudian ada klarifikasi nilai dan sikap, kemudian ada kompetensi multikultural. Untuk selanjutnya ada fungsi pendidikan multikultural. Yang pertama, di sini ada memberi konsep diri yang jelas, kemudian membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Oke, lanjut. Di sini ada pendekatan dalam pendidikan multikultural. Oke, menurut James Bell, pelaksanaan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses berkelanjutan pemecahan masalah serta target rekomendasi. Untuk itu, yang pertama pendekatan kontribusi, yang kedua pendekatan aditif, dan yang ketiga pendekatan transformatif, dan yang keempat ada pendekatan aksi sosial. Materi selanjutnya di sini ada problem pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Ini adalah sebuah materi yang sangat sirkular ya di Indonesia. Terus yang pertama itu adalah problem ke masyarakat multikultural. Yang pertama ada keragaman identitas budaya daerah. Kemudian yang kedua ada pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Untuk yang ketiga ada kurang kokohnya nasionalisme. Yang keempat ada fanatisme sempit. Yang kelima konflik kesatuan nasional dan yang
6. Kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Oke, yang kedua ada problem pelaksanaan pembelajaran multikultural. Yang pertama ada guru kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik. Untuk yang kedua, guru menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat menangkap minat, mengingatkan, dan pengenalan kembali peserta didik terhadap khasanah budaya masing-masing. Oke, materi selanjutnya yaitu masih pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Prinsip pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia ada 5, yaitu yang pertama, pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. Yang kedua, pendidikan multikultural mengandung 2 dimensi. Yang pertama, pembelajaran di kelas dan kelembagaan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atas sistem kekuasaan dari privilege untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. Yang keempat, ada tujuan pendidikan multikultural adalah menyediakan bagi siswa jaminan memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk yang kelima, yaitu ada pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu sudah berakhir ya hari ini materi kita hari ini tentang pendidikan multikultural. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan presentasi dari saya. Sebelumnya dari saya ucapkan terima kasih lagi. Sebelumnya sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.